الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hingga pada hari ini di masjid yang penuh berkah ini kita bertemu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan taslim mari pula kita kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yadkhulu ahadun minkumul jannah bi'amalihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seseorang itu masuk surga karena amalnya. Kemudian sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apa termasuk engkau ya Rasul? Rasulullah berkata, "Wala ana." Saya juga tidak. Illa iyyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, atau kama qala. Kecuali karena Allah menurunkan rahmat dan keutamaannya kepada aku. Hadis ini pernah menjadi kontroversi. Namun ketika kita mencermati, memang sebenarnya kelak orang-orang yang beriman masuk surga tidak cukup karena amalan yang dia lakukan. Sebab jika amalan itu ingin dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah cukup. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan termasuk saya. Padahal kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya adalah illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Yang membuat seseorang itu masuk surga adalah rahmat Allah dan keutamaan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah tentu dengan menjadikan diri kita pantas untuk diberikan rahmat. Menjalankan seluruh perintahnya adalah jalan untuk mendapatkan rahmat itu.
Karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis pula Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu seseorang itu harus menjelmakan dirinya menjadi orang-orang yang senantiasa memberi rahmat pada sesamanya. Itu syaratnya. Irhamu man fil ardi. Jadilah sosok atau pribadi yang senantiasa memberi rahmat kepada orang-orang yang ada di bumi ini. Niscaya engkau akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian membuat kita berupaya mengevaluasi keberagamaan kita. Selama ini mungkin kita hanya membatasi hidup atau keberagamaan kita hanya pada titik manifestasi iman dan Islam atau ibadah-ibadah kita, kemudian tanpa mengaitkan dengan aspek kerahmatan yang tentu saja terkait dengan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah dengan misi menjadi rahmat. Kita para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu dituntut untuk mengikuti Rasulullah yang menjadi sumber rahmat. Dimanapun kita berada, rahmat itu harus terpancar. Orang-orang merasakan rahmat, dan mereka atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita, bergaul dengan kita, merasakan rahmat itu dari aspek akhlak. Bukan karena rajinnya kita sholat, rajinnya kita melakukan puasa-puasa Senin Kamis, tetapi bagaimana itu semua kemudian menjelmakan diri kita menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak riwayat ataupun kita melihat ayat-ayat di Al-Quran, bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok rahmat itu dan tergambar di dalam ajaran-ajaran yang beliau bawa. Keimanan itu harus berhiaskan akhlak. Takwa harus berhiaskan akhlak. Kehidupan dunia ini untuk meraih bekal sebanyak-banyaknya menuju kehidupan bahagia di akhirat. Dan di dalam sebuah ayat di surah Al-Haqqah, ketika digambarkan orang-orang yang kemudian digiring masuk ke dalam neraka Jahannam, neraka Jahim, khuzuhu fagulluh, thummal jahima salluh, thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Ya. Kelompok-kelompok orang yang digiring, diikat lehernya menuju neraka Jahim. Kenapa mereka diperlakukan seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Di dunia mereka tidak beriman kepada Allah. Dan kalaupun beriman, dia tidak sertakan imannya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi dua persyaratan terhindar daripada keadaan seperti itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dan disertai dengan kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak mampu. Dan kita semua berpotensi untuk itu. Tidak mesti kaya untuk peduli kepada mereka. Karena itu disebutkan di dalam ayat tadi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan, bukan tidak memberi makan. Berarti kita semua berpotensi untuk melakukan hal-hal yang mendorong agar orang-orang miskin itu, orang-orang fakir itu diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu yang sifatnya batiniah harus diwujudkan dalam
bentuk lahiriah, diantaranya adalah kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Di ayat yang lain, ketika digambarkan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar, mereka ditanya, "Ma salakakum fi sakar?" Kenapa kalian ada di sini, di neraka sakar? Mereka berkata, "Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin." Dulu kami tidak pernah sholat dan tidak pernah memperhatikan memberi makan kepada orang miskin. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa sholat itu ataupun ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan harus dimanifestasikan dengan bentuk tindakan lahiriah. Yang paling dominan atau bentuk tindakan lahiriah sebagai bentuk kerahmatan itu adalah memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Nah, karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberagamaan kita dan cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat adalah menjelmakan diri kita menjadi orang-orang yang pantas diberikan rahmat dengan terlebih dahulu menjadi sumber rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bi nar?" Oh, tahu benar? Ya. Wahai sahabatku, maukah kalian aku beritahu siapa-siapa yang haram baginya masuk ke dalam neraka atau neraka haram baginya? Rasulullah kemudian berkata, "Yahrumu 'alan nar kullu qaribin hayyin layyin sahlin." Nah, beliau mengatakan kepada sahabat bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini haram masuk neraka. Yang mana itu? Kullu qaribin, orang-orang yang dekat dengan sesamanya secara hati, akhlak, orang-orang selalu mau merasa dekat dengan orang itu. Hayyin, rendah hati. Layyin, lembut hatinya. Wasahlin, selalu memberikan kemudahan-kemudahan. Dan ini mengisyaratkan kita selalu berupaya memberi rahmat kepada sesama dalam bentuk 4 hal tadi: qarib, hayyin, layyin. Membutuhkan bantuan kita dan kelebihan yang kita miliki, kita bantu mereka, tidak mempersulit urusan mereka, selalu memberi bantuan. Maka itu termasuk kelompok manusia-manusia yang haram baginya masuk ke dalam neraka, dan berarti menjadi orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita mengevaluasi keberagaman kita selama ini, ya, bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak saja, ya, tidak terbatas kepada upaya kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada kita, tetapi dari situ kemudian kita memiliki jiwa-jiwa yang baik. Betul, kita berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau salat, tetapi jangan lupa hal yang lebih penting daripada itu adalah berusaha mengikuti bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau menjadi sosok yang dirindukan dan selalu menebar rahmat dimanapun beliau berada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk hamba-hamba Allah,
kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilulukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi sittauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya agar kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan dicurahkan kepada kita rahmat yang tidak terhingga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمصائب والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. Wajal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wala minna syaqiyyan wala mahruma. Allahumma nas'aluka bi khafiyyi lutfika wa bi latifi sun'ika wa jamali satrika an tudkhilana tahta kanafik wa an takfiyana min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Allahumma antas syafi fashfi mardana wa antal mu'afi 'afi mubtalana wa amin rawatina wa haqqiq mubtagana birahmatika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.